kita semua mau bersekutu bersama. Teman-teman boleh menyiapkan hati dan pikirannya, dan kita semua mau menyiapkan hati pikiran juga untuk bersiap untuk ibadah hari ini. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini, kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan kami, layakan kami Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami, biar ibadah hari ini juga biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dari kekal sampai kekal. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, mungkin teman-teman saat ini sedang mengalami persoalan. Teman-teman pernah mengalami rasanya rintangan begitu berat, tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang merupakan sumber perlindungan kita, Tuhan yang teguh, yang akan selalu menopang kita. Jadi kita semua gak perlu takut, sebab Allah akan selalu beserta kita dan gak akan pernah ninggalin kita. Rintangan menghadang langkahku, tahu
puji nama Tuhan, teman-teman, kita bersyukur kalau kita punya Allah itu yang paket lengkap. Dia Allah yang sempurna. Dia bukan cuman melindungi kita, tapi Dia Allah sumber pengharapan kita. Mungkin kita teman-teman pernah mengalami rasanya hopeless, mau menyerah. Tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Allah yang adalah sumber pengharapan kita. Dia tempat kita berlindung, hanya pada Tuhan saja kita percaya.
Selamat siang teman-teman semua. Mari kita sama-sama dengan rendah hati berdoa, minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh sama-sama merenungkan dari firman Tuhan, untuk Tuhan membentuk dan mengubahkan hidup kami seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami kelembutan hati dan juga berikan kami kerendahan hati, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh sungguh-sungguh memahami apa kehendak Tuhan dan pembentukan Tuhan bagi setiap kami, dan kami boleh taat di dalam setiap proses pembentukan Tuhan itu. Kami serahkan ya Tuhan, waktu ke depan ini ke tangan Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bagian yang ingin saya bagikan pada siang hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, diambil dari Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 19. Teman-teman, dalam pengalaman saya mengajar sebagai pendidik, suatu kali saya pernah bertemu dengan satu murid, teman-teman. Gitu ya. Dia masuk ke kelas saya dalam kondisi kepanasan, jadi keringatan bercucuran gitu kira-kira ya. Dan kemudian dia lihat di meja saya tuh ada tisu. Jadi dia langsung ke meja saya lagi duduk di situ, ada saya di situ, dia langsung ambil tisu dan kemudian dia lap keringatnya, gitu kira-kira ya. Saya hanya tersenyum, kemudian saya liatin gitu ya. Dan selesai dia ngelap keringatnya, dia sadar kayaknya saya liatin gitu ya. Kemudian dia bilang, aduh maaf miss, maaf saya nggak permisi. Dan kemudian saya bilang sama dia, lain kali kalau mau make barang orang lain yang bukan punya kamu, minta izin dulu ya, boleh nggak minta atau minjem barang itu. Kalau yang punya sudah ngasih, baru diambil. Jangan kayak tadi ya, ngambil dulu, terus kalau saya nggak liatin kamu, kamu juga nggak minta izin gitu, kira-kira ya, seperti itu. Dan dia kemudian minta maaf, dan hari itu selesai. Teman-teman secara sekilas, kelihatannya anak ini kayak nggak tahu aturan gitu ya. Masuk nyelonong, ngambil tisu orang nggak permisi. Itu juga yang saya pikirkan waktu pertama kali mengenal dia. Tetapi dalam perjalanan waktu, akhirnya saya bisa mengenal dia dengan lebih baik. Saya mengerti bagaimana kondisi keluarganya, saya mengerti apa yang pergumulan yang dia hadapi, dan kenapa kok dia bisa seperti itu. Nah, ketika saya memahami dan mengerti latar belakangnya, saya memahami dan mengerti konteks yang dia hadapi, saya bisa mengerti, walaupun tidak menyetujui, tapi saya bisa mengerti kenapa kok dia terkesan kurang sopan. Dan dalam relasi kami selanjutnya, ada beberapa hal yang kemudian saya bantu dan saya arahkan dia untuk dia menjadi lebih baik. Karena ternyata memang ketika kita melihat latar belakang keluarganya, kita bisa mengerti, oh dia mengalami hal-hal tertentu. Nah, teman-teman, di dalam relasi dengan orang lain, ketika kita memahami latar belakang dan konteks dan pergumulan yang dialami oleh orang itu, kita bisa bagaimana lebih memahami dia dan kemudian bisa berelasi dengan lebih baik dengan dia. Demikian juga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan ingin katakan dan kerjakan dalam hidup kita, kita perlu memahami latar belakang dan konteks dari firman Tuhan tersebut. Sehingga kita mengerti, oh ini yang sedang Tuhan ingin untuk saya pahami dan saya lakukan dalam kehidupan saya. Nah, teman-teman, untuk bisa memahami Nehemia 5 ayat 1-19 ini, kita perlu kemudian memahami apa sih latar belakang yang terjadi di dalam pasal ini. Nah, teman-teman, Nehemia 5, maaf ini saya salah ketik di situ, Nehemia 5 gitu ya, dilatar belakangi oleh kondisi seperti ini. Bangsa Israel itu mengalami kemiskinan dan tekanan hutang yang luar biasa. Jadi ini bangsa Israel pulang dari pembuangan gitu ya, mereka kemudian ingin membangun tembok Yerusalem, dan ketika mereka membangun tembok Yerusalem itu, mereka diserang oleh beberapa daerah di sekitar mereka, dan itu membuat perekonomian mereka terganggu. Dan kemudian selain itu ketika mereka fokus membangun tembok, mereka tidak lagi bertani dan mengerjakan yang lain. Sehingga dengan sendirinya mereka yang membangun tembok dan terlibat di dalam pembangunan ini mengalami kemiskinan dan masalah ekonomi. Di dalam pasal yang kita baca ini, dalam Nehemia pasal yang kelima, paling sedikit ada 3 masalah ekonomi yang dihadapi oleh Nehemia. Yang pertama adalah bangsa Israel yang dipimpin oleh Nehemia itu mengalami kekurangan makanan. Karena mereka fokus pada membangun tembok, mereka itu tidak lagi mengerjakan bagian yang lain, sehingga memang pertanian berkurang, dan kemudian secara ekonomi juga mereka miskin, sehingga mereka mulai kekurangan makanan. Dan di dalam ayat ini mereka betul-betul berseru bahwa mereka sangat-sangat kekurangan, dan mereka membutuhkan bantuan. Dan yang kedua,
karena mereka kekurangan makan, mereka itu menggadaikan rumah dan kebun supaya mereka bisa membeli bahan makanan dari tempat lain, gitu kira-kira ya. Jadi betul-betul mereka dalam kondisi yang sangat-sangat krisis, ya. Nggak ada lagi penghasilan, nggak ada lagi pemasukan, jadi mereka harus jual apa yang mereka punya. Dan kemudian beberapa dari mereka itu terlilit hutang karena mereka harus membayar pajak kepada kaisar, gitu ya. Jadi yang membuat mereka begitu mengalami banyak tekanan yang luar biasa adalah masalah ekonomi karena mereka kekurangan makanan, mereka harus menjual segala milik mereka dan mereka harus berhutang untuk membayar pajak. Bahkan kalau kita baca dengan baik di ayat-ayat berikutnya, bahkan mereka harus menjual anak-anak mereka menjadi budak supaya bisa hidup dan bisa makan. Ya. Jadi ini kondisi yang betul-betul sulit dihadapi oleh bangsa Israel pada masa itu. Nah, kondisi yang sulit ini kemudian diperparah dengan beberapa hal. Yang pertama, para penguasa atau para pejabat itu menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri mereka dengan membeli tanah yang kemudian dijual, kemudian memberikan hutang dengan bunga, gitu ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Keluaran, Imamat, dan Ulangan yang tertera pada layar teman-teman, di situ ada aturan yang sangat jelas bagi bangsa Israel bahwa mereka tidak diizinkan memberikan hutang dengan memberi bunga, gitu ya. Tetapi pada masa ini para penguasa itu menggunakan kesempatan tersebut justru untuk memperkaya diri mereka dengan mempermiskin dan memperbudak teman sebangsanya. Orang-orang yang miskin ini mereka menjadi miskin karena salah satunya mereka bekerja untuk membangun tembok Yerusalem. Tetapi justru ketika mereka sungguh-sungguh mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk negara, mereka itu diperas dan diperbudak oleh para petinggi-petinggi dari bangsa Israel sendiri. Dan yang ketiga, para pemuka atau para petinggi yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang juga terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem. Dengan kata lain, mereka juga adalah orang Yahudi yang melayani Tuhan. Ya, kalau kita lihat Nehemia pasal 3, Nehemia pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 19, kita akan melihat seperti demikian. Jadi bangsa Israel yang sudah mengalami pergumulan yang luar biasa dengan masalah ekonomi, kemiskinan, sampai mereka harus menjual segala sesuatu, bahkan anaknya bisa hidup, malah diperas dan diperbudak kembali oleh rekan sebangsanya, para pejabat-pejabat ini yang seharusnya melindungi dan menolong mereka. Nah, teman-teman dalam kondisi yang seperti ini, Nehemia sebagai seorang bupati harus melakukan sesuatu bagi bangsanya. Nehemia sebagai pemimpin pada zaman itu digerakkan oleh Tuhan untuk kemudian melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal ini ada dua hal yang Nehemia lakukan untuk bangsanya. Yang pertama adalah dia menuntut perkara bagi mereka yang bersalah di dalam ayat 7 sampai dengan 9. Dan yang kedua, dia melakukan penertiban di dalam ayat 10 sampai dengan 13. Kita akan sama-sama melihat lebih dalam kedua hal ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dan sebagai orang Kristen, kita bisa meneladani kedua hal ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, untuk menolong bangsanya, Nehemia menuntut perkara bagi mereka yang bersalah. Saya akan bacakan ayat 7 sampai 9 untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah untuk menghindarkan diri dari sersaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Teman-teman, pada bagian ini, Nehemia dikatakan menggugat pemuka dan para penguasa. Kata menggugat pada bagian ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah mempersoalkan secara terbuka, terang-terangan, mengadakan penuntutan gitu ya. Jadi Nehemia tidak menutupi apapun. Dengan kata lain, pada bagian ini Nehemia dengan tegas menegur kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat ini dan tidak ada yang ditutupi. Tujuan dari menegur ini adalah supaya para pejabat ini berbalik dan kemudian bertobat dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Di sini Nehemia menyebutkan beberapa teguran gitu ya terhadap kesalahan yang mereka lakukan, yaitu menuntut bunga dari orang miskin. Teman-teman tahu ya tadi di bagian yang kita baca yang saya cantumkan sebelumnya, di Keluaran, di Ulangan gitu ya, di Imamat, dijelaskan bahwa mereka tidak boleh memberikan bunga ketika mereka menghutangi sesama atau orang miskin. Tetapi di sini justru mereka melakukan itu untuk keuntungan pribadi. Dan kemudian kalau kita melihat pada bagian yang sama, orang-orang Yahudi tidak diizinkan untuk menjadi budak atau dijual sebagai budak kepada orang asing. Tetapi para pejabat ini untuk keuntungan pribadi mereka, mereka menjual orang sebangsanya untuk kemudian menjadi budak, kira-kira ya. Sehingga pada bagian ini Nehemia dengan tegas menegur, ini loh kesalahan kalian. Firman Tuhan mengajarkan seperti ini, tetapi kalian menghidupi hal yang lain. Gitu ya. Jadi langkah pertama yang Nehemia lakukan untuk kemudian bisa memulihkan bangsanya adalah menegur kesalahan, menegakkan keadilan, dan kemudian membawa perubahan. Supaya ketika para pejabat ini ditalikkan mata mereka terhadap kesalahan mereka, mereka meninggalkan kesalahan mereka dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah, teman-teman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk bersikap demikian antara satu dengan yang lain. Di dalam komunitas orang-orang percaya, kita dipanggil untuk boleh saling menegur, saling mengingatkan, supaya kita meninggalkan dosa yang kita lakukan. Supaya kita kembali hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Teman-teman, dalam beberapa tahun saya mengajar, saya bertemu dengan berbagai macam alumni gitu ya, atau berbagai macam murid yang pernah saya ajar. Ada dari beberapa alumni ini yang kemudian men-sharingkan apa yang mereka alami di dunia kuliah. Waktu itu saya mengajar mereka waktu mereka SMA, dan mereka lanjut ke universitas, dan kadang-kadang kalau kami ketemu atau ngobrol, mereka men-sharingkan apa yang terjadi di dunia kampus. Gitu ya. Ada beberapa sharing yang saya dengar demikian. Salah satu alumni, taruhlah misalkan dia namanya A, gitu ya. Si A ini ada di sebuah fakultas yang kemudian mayoritas teman-temannya itu suka banget nyontek. Dan waktu ngerjain paper tuh suka banget plagiat. Ya. Dari 40 orang teman sekelas dia, hanya 3 orang, dia dan 2 teman lagi yang tidak melakukan itu. Dan sisanya semuanya melakukan hal itu. Nah, teman-teman, apa yang kemudian dia lakukan? Awalnya dia merasa tidak nyaman ada di lingkungan itu. Tetapi sesudah dia beradaptasi 1 bulan, dia mulailah berani gitu ya. Ketika teman-temannya ngajakin dia nyontek, ngajakin dia plagiat, dia akan dengan sangat tegas menjelaskan dan menegur dengan baik, dengan kasih, bahwa dia itu orang Kristen dan dia tidak melakukan itu karena itu berdosa, dan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Tetapi dia bersedia kalau ada teman yang mau belajar kelompok bareng, gitu ya, atau mau ngerjain tugas bareng, belajar sama dia bersedia. Hanya dia tidak mau memberikan contekan dalam bentuk apapun dan tidak mau melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Teman-teman, awal-awal dia melakukan itu banyak orang nggak suka sama dia, gitu ya, dan banyak orang sebel sama dia, gitu kira-kira. Tetapi karena dia melakukan dengan baik, dengan sikap yang penuh kasih, bukan dengan arogan dan kemudian menghakimi, lama-kelamaan teman-temannya kemudian berubah. Dan akhirnya ketika mereka lulus, salah satu kesaksian teman sekelas dia buat dia adalah, ini adalah teman yang betul-betul berani ingetin, gitu ya. Waktu saya salah, waktu saya itu nganggep yang salah itu benar, dia teman yang berani mengingatkan, tetapi dengan baik dan kemudian tidak menghakimi. Dan teman-teman, banyak teman-teman dia yang kemudian berubah, berhenti mencontek dan melakukan plagiat karena kehadiran dia di kelas itu. Ya. Teman-teman, sementara ada alumni yang lain, sebutlah si B, pernah menceritakan kepada saya, lingkungan pergaulan teman-teman dia di kampus, rata-rata teman-temannya itu berpacaran dengan melakukan seks bebas. Entah tinggal di kos yang sama, atau entah bagaimana, tetapi mereka hidup di dalam gaya pacaran yang seks bebas. Sedangkan dia, dengan sangat jelas, dia mengatakan, saya betul-betul bergumul ada di lingkungan teman seperti itu. Tetapi saya juga mau tetap bersikap baik dan bergaul dengan teman-teman ini. Jadi yang dia lakukan adalah begitu dia punya hubungan yang baik dan relasi yang baik dengan teman-teman ini, dia berani dengan tegas menyatakan bahwa dia menjaga kekudusan hidup sampai dengan pernikahan, gitu ya. Dan dia berharap teman-teman yang melakukan hubungan seks bebas itu memahami bahwa ini perzinahan di mata Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan harus kemudian meninggalkan dan bergumul dengan dosa itu di hadapan Tuhan.
Dan teman-teman dari yang dia sharingkan, sesudah berteman cukup lama, ada satu dari teman-teman dia itu kemudian meninggalkan gaya hidup pacaran yang melakukan seks bebas. Jadi teman-teman, sebagai orang Kristen di dalam komunitas saudara seiman terutama, kita itu dipercayakan untuk saling menegur, saling menolong, saling mendukung untuk berubah dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, berani nggak kita menegur dan menyatakan kesalahan dengan apa adanya, gitu ya? Ketika kita lihat rekan kita, kita melihat teman dalam komunitas kita jatuh di dalam dosa, berani nggak kita kemudian menegur di dalam kasih sehingga orang itu bisa meninggalkan dosanya dan kembali berbalik kepada Tuhan. Dan dengan melalui itu, baik kita maupun dia sama-sama dibentuk oleh Tuhan, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Okay? Yang kedua, teman-teman, yang dilakukan oleh Nehemia adalah melakukan penertiban, gitu ya. Ayat di pasal 5 ayat 10 sampai dengan 13. Saya akan membacakan kembali buat teman-teman semua. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang telah kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka itu, akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji. Nah, teman-teman sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman pada bagian ini di pasal 5 ayat 10 sampai 13 ini, Nehemia berketetapan untuk berhenti melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, teman-teman kata biarlah kita hapuskan itu berasal dari satu bahasa Ibrani yang artinya menyatakan hasrat, perhatian dan dorongan pribadi atau penetapan diri. Jadi suatu keteguhan hati gitu ya, suatu hasrat yang besar untuk menetapkan diri melakukan sesuatu. Kata ini berarti ada satu dorongan yang besar dan ketetapan hati di dalam diri Nehemia yang kemudian mendorong para pemuka itu untuk berhenti melakukan kesalahan mereka dengan menghapuskan hutang. Nah, teman-teman, satu poin yang sangat menarik pada bagian ini adalah sangat ditekankan bahwa ada satu dorongan dan gerakan yang luar biasa di dalam diri Nehemia yang kemudian menetapkan dia gitu ya untuk melakukan beberapa perubahan. Nah, teman-teman, perubahan yang Nehemia minta untuk dilakukan oleh para pejabat gitu ya adalah yang pertama menghapuskan hutang dengan cara mengembalikan ladang yang mereka rampas atau mereka beli dengan harga yang sangat murah, mengembalikan kebun anggur, kebun zaitun, mengembalikan rumah gitu ya. Kemudian menghapuskan hutang uang, gandum, anggur dan minyak gitu. Dan teman-teman kalau teman-teman baca dengan baik pasal 5 ini dimulai dari Nehemia ya. Seluruh pegawai Nehemia dan orang-orang yang bekerja bersama dengan Nehemia diminta untuk melakukan ini. Dan Nehemia tidak melakukan ini, dalam pengertian dia tidak memberikan hutang, dia tidak merampas tanah, gitu ya, dan dia tidak memberikan bunga. Jadi dimulai dengan dirinya sendiri. Dan kemudian teman-teman, Nehemia menetapkan diri bahwa dia tidak mengambil apa yang menjadi bagiannya sebagai seorang bupati atau sebagai seorang gubernur. Jadi dia memberikan satu teladan, teman-teman. Apa sih hak yang seharusnya Nehemia dapat sebagai seorang bupati atau gubernur? Yang pertama, Nehemia punya hak pajak gitu ya, terhadap makanan dan anggur. Selain pajak untuk raja, ada pajak untuk bupati atau gubernur. Dan pada masa ini Nehemia memutuskan tidak mengambil pajak tersebut untuk dirinya, gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu rakyat sudah sangat miskin. Dan dia juga mendorong pejabat yang lain tidak mengambil pajak tersebut. Sebaliknya, mengembalikan apa yang mereka rampas dari rakyat. Yang kedua, teman-teman, Nehemia itu punya hak untuk menjadi tuan tanah dan mendapatkan hak atas ladang. Tetapi sekali lagi dia melepaskan hak ini. Dan bahkan teman-teman sebagai seorang bupati, setiap minggunya Nehemia itu harus menjamu para kolega pejabat yang lain. Jumlahnya mungkin sekitar 100 sampai 150 orang sekali jamuan. Dan biasanya para pejabat mengambil uang untuk jamuan ini dari pajak rakyat.
Tetapi teman-teman, Nehemia memberikan satu teladan yang sangat jelas, dia sama sekali tidak mengambil pajak dari uang rakyat. Dan dia membiayai pesta atau makan menjamu koleganya ini dari uang pribadinya, gitu ya. Jadi teman-teman, Nehemia dinyatakan di sini punya satu ketetapan hati dan dorongan hati yang sangat kuat untuk menjadi contoh yang baik dengan cara dia tidak menarik pajak, dia tidak mengambil tanah, dan dia memakai uang pribadi untuk kemudian menjamu koleganya. Dan teman-teman lihat apa respon para pejabat dan rakyat ketika melihat sikap Nehemia ini. Di Alkitab dinyatakan di pasal 5 ini semua pejabat dan rakyat mendengarkan Nehemia, gitu ya. Mereka membebaskan orang miskin dari hutangnya, tidak membebani dengan pajak yang berat, tidak menjual sebagai budak, dan tidak memberikan bunga untuk apa yang mereka pinjamkan, gitu kira-kira ya. Kok kemudian para pejabat dan rakyat meresponi seperti ini terhadap sikap Nehemia? Jawabannya adalah pada ayat 10. Di sana dikatakan kaum keluarga Nehemia adalah yang terlebih dahulu melakukan penghapusan hutang itu. Tidak ada seorang pemimpin yang akan didengar kecuali dia juga menjadi teladan yang berintegritas. Teman-teman, Nehemia punya satu dorongan hati dan ketetapan hati yang luar biasa untuk menolong rakyat yang dia pimpin. Dan dorongan hati ini dia realisasikan dengan satu sikap yang nyata, yaitu tidak mengambil apa yang menjadi haknya, tidak menindas, dan sebaliknya dia mendorong pejabat yang lain untuk membagikan apa yang sudah mereka rampas. Nah, teman-teman, ini yang disebut dengan integritas. Nehemia menghidupi apa yang dia yakini. Dan ketika dia menghidupi dengan sungguh-sungguh apa yang dia yakini, dia menjadi teladan yang baik. Sehingga ketika dia meminta para pejabat dan rakyat melakukan apa yang kemudian dia minta, mereka melakukan dengan satu sikap hati yang melihat teladan baik dalam hidup Nehemia. Dan itu dicatat di dalam ayat 10. Teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik di dalam komunitas orang Kristen ataupun di komunitas di luar Kristen, kita perlu kemudian menyadari bahwa kita ini dipanggil menjadi orang Kristen yang berintegritas. Menjadi orang Kristen yang bisa menjadi teladan baik. Menjadi orang Kristen yang menghidupi apa yang kita imani di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah seperti itu? Apakah hidup kita sudah mencerminkan Kristus yang kita imani? Teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman tahu dia siapa, gitu ya. Iya, teman-teman, dia Vanessa Wu. Dia terkenal di zaman saya, dia idol zaman saya, gitu ya. Saya nggak tahu zaman teman-teman apakah dia masih terkenal seperti dulu nggak. Tapi sepertinya beberapa dari teman-teman masih tahu gitu ya, karena dia masih cukup aktif di dalam karirnya sebagai seorang artis. Nah, teman-teman, Vanessa Wu ini menjadi sangat terkenal di tahun 2000 sekian karena Meteor Garden, gitu ya. Dia salah satu personal dari FC. Nah, teman-teman, Vanessa Wu ini seorang yang dibesarkan di Amerika, dan dia terbiasa dengan gaya hidup bebas dan juga seks bebas. Dia kehilangan keperjakaannya dan mulai hidup di dalam seks bebas sejak usia 17 tahun. Nah, teman-teman, pada tahun 2008, Vanessa Wu kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya melalui proses panjang, gitu ya. Teman-teman boleh baca kesaksian dia sendiri, ada di Google. Nah, kemudian teman-teman sudah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia tahu bahwa salah satu pergumulan yang harus dia hadapi, kemudian harus dia selesaikan adalah masalah seks bebas. Karena dalam kehidupan dia sebagai artis sebelum-sebelumnya, dia sering sekali melakukan seks bebas, gitu ya. Dan buat dia itu biasa. Nah, teman-teman, ketika dia betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa dosa seks bebas ini harus dia selesaikan di hadapan Tuhan, sampai akhirnya melalui proses bimbingan panjang dengan salah satu rekan hamba Tuhan, dia mengambil satu keputusan untuk tidak melakukan hubungan seks dengan siapapun sebelum dia menikah resmi, gitu ya. Jadi dia hanya melakukan itu di dalam ikatan pernikahan. Di luar ikatan pernikahan dia betul-betul bergumul dan dia mau berhenti, gitu kira-kira. Nah, teman-teman, pelan-pelan teman-teman dengan dukungan dari saudara-saudara seiman di dalam komunitas rohani yang baik, dia meninggalkan dosa seks bebasnya. Dan kemudian teman-teman dia mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa dalam karakter, dalam cara kerja dia sebagai artis, dan dalam banyak hal.
Maka teman-teman, salah satunya pada waktu tahun 2013 itu ada FC United, mereka berempat kembali reunian untuk konser gitu ya. Ketika 3 temennya ini ditanya, gimana sih sudah lama nggak bekerja sama Vanessa, ada yang berubah nggak? Dan ketiga temennya yang bergabung dalam FC ini bilang, wah dia berubah banyak banget. Dia yang sekarang itu orang yang betul-betul tahu tujuan hidupnya, dan dia banyak sekali mengalami perubahan dibandingkan dulu waktu dia barengan masih kerja sama saya, gitu ya, kata 3 temennya. Jadi kami bisa merasakan perubahan yang luar biasa dalam diri dia. Kemudian teman-teman, ada beberapa foto yang beredar, dia berdoa di belakang panggung dengan timnya dia sebelum kemudian dia konser, gitu ya. Dan kemudian ketika timnya ditanya dan kru ditanya, kalau kerjasama sama Vanessa gimana? Mereka selalu menjawab, wah dia artis yang betul-betul sangat baik, gitu ya. Kami banyak banget dapat berkat dari kehidupan dia ketika kerjasama sama dia. Nah, teman-teman, ini loh yang disebut dengan hidup yang berintegritas, hidup yang kemudian menjadi teladan, di mana satu perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita terus-menerus terjadi, kita meninggalkan hidup lama kita, dan perubahan ini kemudian menjadi teladan baik. Dan kita menghidupi apa yang kita imani dengan konsisten, sehingga orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita imani melalui konsistensi perubahan hidup yang semakin serupa Kristus yang kita alami. Nah, teman-teman, hidup kita ini adalah Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, Injil seperti apa yang dibaca oleh orang di sekitar kita? Bagaimana cara kita mengerjakan tugas? Bagaimana cara kita menggunakan waktu? Bagaimana cara kita memperlakukan teman baik kita? Bagaimana cara kita berpacaran? Apakah semua itu kemudian bisa orang baca sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Apakah sebagai orang Kristen kita sudah hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang kita imani di dalam Kristus? Apakah kita menjadi teladan dan berkat dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan? Teman-teman, siang hari ini Nehemia mengajak kita untuk merenungkan kedua hal ini. Apakah sebagai orang Kristen kita berani menyatakan kebenaran, menegur dalam kasih supaya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan? Dan apakah sebagai orang Kristen kita sudah menghidupi apa yang kita imani dengan konsisten dan sungguh-sungguh, sehingga melalui hidup kita orang kemudian mengenal Tuhan yang kita percaya. Melalui hidup kita mereka mengalami pertumbuhan dan perubahan karena mereka boleh mengalami Tuhan di dalam hidup mereka dengan melihat hidup kita menjadi teladan baik. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih siang hari ini kami sudah diizinkan untuk boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk boleh sungguh-sungguh mengalami apa yang Nehemia alami ya Tuhan di dalam kehidupannya. Kami rindu dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan berani menyatakan kebenaran dimanapun kami berada, berani menegur ketika saudara seiman kami jatuh dalam dosa dan sekaligus tetap mengasihi mereka, sehingga mereka boleh kembali dan berbalik kepada Tuhan meninggalkan dosa mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami rindu melalui kehidupan kami yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Kami menjadi berkat dan teladan baik dimanapun kami ditempatkan. Sehingga apa yang kami imani boleh kami hidupi dengan konsisten. Dan orang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami yang Tuhan pakai menjadi berkat. Kami serahkan setiap kami ya Tuhan ke tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan bekerja dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sebagai rasa syukur kita akan firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah kita dapat meresponi firman Tuhan hari ini dengan sebuah pujian. Biarlah kita semakin diubahkan untuk semakin menjadi seperti Engkau ya Bapa. Semakin menjadi seperti Kristus yang punya hati yang setia, yang punya hati yang mau untuk melayani sesama.
bersyukur untuk ibadah hari ini. Ya Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu. Ubahlah hati kami Tuhan, untuk setulus kasih-Mu, setulus cinta-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh menjalani kehidupan kami menjadi orang percaya yang menjadi semakin menjadi seperti Engkau ya Bapa. Ya pada sorga kami ingin melanjutkan aktivitas selanjutnya. Biarlah Tuhan menyertai setiap kami. Apapun yang kami lakukan ke depannya, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan terus memberikan pengharapan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang fellowship sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti hari ini dan God bless you.